Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya di channel Arjuna Juwana, channelnya para guru inovatif, kreatif. Kemudian di sini juga disajikan beberapa tips-tips dan tutorial dunia pendidikan atau seputar dunia pendidikan. Bapak dan Ibu, kali ini saya akan berbagi terkait dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS masa pandemi COVID-19. Di sini saya akan berbagi materi atau informasi dari situsnya datadikdasmen.com, yaitu website informasi dan data pendidikan dasar dan menengah. Di sini kita bisa jumpai materi dan panduan teknis pelaksanaan MPLS secara daring, kemudian khususnya di pandemi COVID-19 baik di SD, SMP, SMA, dan SMK, serta sederajat. Bapak dan Ibu, situs ini sangat baik sekali karena di sini sudah jelas disampaikan baik itu secara perundang-undangan maupun secara petunjuk dan panduan. Bapak dan Ibu, di sini akan saya sampaikan yang pertama adalah peran dari pendidik atau guru pada masa pandemi COVID ketika MPLS. Yang pertama adalah satu, memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara daring, luring maupun kombinasi keduanya, sesuai kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran. Yang kedua adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan mereview materi. Yang ketiga adalah menyiapkan penilaian diri guru, dukungan guru, sumber daya, menyusun pembelajaran, dukungan dan umpan balik kepada siswa dan penilaian. Yang keempat adalah menyiapkan profil pembelajaran, status dan kebutuhan saat ini, dukungan keluarga. Kemudian peran orang tua pada MPLS di masa pandemi COVID-19 adalah yang pertama, memastikan mekanisme komunikasi dengan guru dan tenaga kependidikan maupun pendidik. Bersama guru merencanakan pembelajaran inklusi, jadwal dan penugasan sesuai kondisi orang tua dan peserta didik. Yang ketiga adalah bersama guru mengontrol pembelajaran siswa. Dan yang keempat adalah berkoordinasi dengan guru mengenai penugasan belajar. Bapak dan Ibu, berikut adalah beberapa alternatif mode MPLS tahun pelajaran 2021-2022 secara online dengan menggunakan beberapa aplikasi. Yang pertama adalah video conference, kemudian vlog, YouTube, Facebook, Zoom, Webex, dan lain-lain. Kemudian mekanisme MPLS, yang pertama adalah satu, untuk teknik penilaian dalam asesmen terstruktur harus sesuai dengan jenis kegiatan yang terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, atau angket. Yang kedua adalah instrumen penilaian yang digunakan harus mampu mengukur kemampuan peserta didik saat kegiatan daring dalam berbuat kebaikan dari rumah, seperti penilaian proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dilakukan secara portofolio yang menggambarkan unjuk kerja peserta didik, penilaian sikap, dapat menggunakan teknik penilaian observasi selama kegiatan MPLS daring. Setelah dilakukan penilaian, panitia berkewajiban untuk memberikan feedback atau balikan dan menyampaikan hasil belajar ke peserta didik. Kemudian panitia juga dapat memberikan penghargaan kepada peserta didik dengan proses belajar yang paling baik atau reward. Bapak dan Ibu, di sini ada mekanisme yang harus dilakukan, alternatif kegiatan. Yang pertama adalah absensi kehadiran peserta didik, bisa luring maupun daring, mengisi daftar hadir manual, atau mengisi menggunakan Google Form atau via WhatsApp grup menggunakan aplikasi Share Live Location. Yang kedua adalah pengenalan visi misi program lingkungan sekolah, tata tertib, pengenalan stakeholder sekolah. Bisa luring dengan cara print out denah sekolah, stakeholder, dan tata tertib, atau daring menggunakan live conference, melibatkan peserta didik dan orang tua. Kemudian bisa menggunakan YouTube sekolah, kemudian bisa menggunakan vlog, eksplorasi lingkungan sekolah, fasilitas sekolah, tata tertib, dan sebagainya, atau diunggah menggunakan Google Drive. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler. Luring dengan cara menyediakan print foto-foto di masing-masing kegiatan ekstrakurikuler atau secara daring membuat file PDF ekstrakurikuler, di mana bisa diberi nama
foto kegiatan dan sebagainya, atau bisa melibatkan video demo ekstrakurikuler yang melibatkan OSIS ekstrakurikuler kemudian diunggah di kanal YouTube sekolah. Selanjutnya, untuk kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi bisa dilakukan. Yang pertama adalah pengenalan prestasi sekolah, guru dan peserta didik. Yang selanjutnya adalah wawasan Wiyata Mandala, pramuka, kesadaran berbangsa dan bernegara, cara belajar efektif, pendidikan karakter, tata krama, anti narkoba, anti bullying, kemudian anti radikalisme, adiwiyata, COVID-19, dan toleransi beragama. Di sini kita sudah bisa membaca penjelasan lengkapnya. Kemudian terkait dengan contoh-contoh tugas alternatif bisa seperti mengisi jurnal kegiatan perbuatan baik. Jadi siswa bisa mengisi tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah menggunakan Google Form yang setiap harinya diisi oleh peserta didik. Kemudian bisa mengisi rangkuman, membuat poster praktek di rumah. Ini kalau daring bisa menggunakan Google Classroom, Learning Management System Edmodo, dan sebagainya. Kemudian tugas peleton berupa diskusi memecahkan masalah global seperti COVID-19, membuat inaugurasi, pertunjukan, dan sebagainya. Ini dalam prakteknya kalau daring bisa membuat video inaugurasi bersama melalui aplikasi daring seperti TikTok, kemudian grup-grup virtual yang lainnya. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini kita juga bisa mengunduh petunjuk teknis pelaksanaan MPLS berdasarkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Yang pertama adalah petunjuk teknisnya, bisa diunduh, silabus, formulir, dan kegiatan MPLS. Jadi ini sudah lengkap, silakan bisa di-download. Kemudian berikut disampaikan secara jelas materi-materi, misalnya adalah wawasan Wiyata Mandala. Kita bisa unduh materinya di sini secara detail. Yang kedua adalah kepramukaan. Kita juga bisa mengunduh materinya lewat link ini. Yang ketiga adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Tapi sebelumnya kita bisa lihat di sini ada semacam poster ya atau infografis gambaran MPLS atau masa orientasi zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau zaman dulu sisi kiri ini disingkat MOS, kalau sisi kanan adalah MPLS. Bisa kita lihat perbedaannya Bapak dan Ibu, ini sangat signifikan sekali. Tentunya ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia nomor 18 tahun 2006 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Ini bisa menjadi acuan kita bahwa saat ini kegiatan MPLS sangat berbeda dengan zaman dulu. Oleh karenanya ini perlu dipahami kita bersama. Materi ketiga adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Di sini juga ada materinya, tinggal diunduh saja. Kemudian yang keempat adalah belajar efektif. Ini ada materinya, tinggal diunduh. Kemudian yang kelima adalah pendidikan karakter. Ini juga ada materinya, bisa diunduh. Yang keenam adalah tata krama siswa. Di sini juga ada materinya, bisa diunduh. Yang ketujuh adalah pengenalan kurikulum pendidikan kurikulum 2013. Di sini juga ada materinya, bisa diunduh. Selanjutnya adalah pembinaan mental. Di sini juga ada materinya, silakan bisa diunduh. Di sini sangat lengkap sekali Bapak dan Ibu di situsnya. Jadi mulai dari perundang-undangan, kemudian mulai dari petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, sampai ke materinya, itu sangat lengkap. Oleh karenanya situs ini sangat bagus sekali. Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan situs ini karena MPLS sebentar lagi akan kita lakukan. Oleh karenanya alangkah baiknya apabila kita melaksanakan kegiatan MPLS berdasarkan perundang-undangan yang memang direkomendasikan oleh pemerintah. Saya akan cantumkan alamat website datadidasmen.com di kolom komentar atau kolom deskripsi sehingga Bapak dan Ibu bisa dengan mudah mendownload juknis-juknis atau panduan MPLS secara daring di masa pandemi sehingga Bapak dan Ibu dengan cepat dapat menemukan informasinya. Kemudian apabila ada hal-hal yang mau disampaikan, kemudian informasi-informasi dari Bapak dan Ibu silahkan ketikkan di kolom komentar sehingga nanti bisa menambah manfaat dari video ini. Jangan lupa silahkan klik tombol
share apabila dirasa informasi ini bermanfaat, kemudian bisa diklik subscribe sehingga channel ini bisa terus berkembang, semangat untuk melakukan pembuatan video-video bermanfaat lainnya. Demikian, saya berdoa semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, semoga pandemi segera berakhir, kemudian tetap jaga kesehatan, jaga protokol 3M, tetap patuhi ketentuan PPKM, kemudian salam merdeka belajar, semoga pandemi segera berakhir dan akhirnya kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan normal. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.